Oke, kali ini kita akan coba membuat drawing dari benda yang berjudul penghubung. Nanti kita akan potong dengan potongan meloncat untuk pandangan atas dan potongan tegak untuk yang di pandangan samping. Oke, kita lihat bendanya sudah kita buat seperti ini dan coba kita masukkan ke drawing. Oke, itu untuk pandangan depan, kemudian coba kita rapikan dulu dan kita section. Oke, kita lihat sudah tersection, tetapi ini tidak sempurna karena ada sirip yang seharusnya tidak boleh dipotong. Bagaimana untuk triknya agar siripnya bisa terlihat? Nah, sirip itu, dan ini kita akan coba membuat penghubung lagi, yaitu kita save as copy ya. Kemudian kita beri judul yang lain, misalkan penghubung tanpa rib atau no rib gitu ya, tanpa sayap. Oke, kemudian kita coba panggil ya, kita panggil yang no rib, kita buka, kemudian kita hilangkan untuk siripnya atau ribnya. Oke, di situ langsung kita hapus saja. Nah, kita punya benda penghubung tanpa sayap atau tanpa sirip. Kita simpan, kemudian kita kembali ke drawing. Oke, kemudian kita panggil yang no rib. Oke, kita letakkan di luar saja karena dia sebagai bantuan untuk mendapatkan potongan atau section di pandangan samping yang nantinya tidak ada siripnya. Oke, kita rapikan dulu atau kita luruskan secara horizontal agar nanti hasilnya lurus. Oke, kemudian kita potong. Nah, di sini terlihat tidak ada siripnya. Kemudian ini kita hilangkan untuk arsirnya, dan antara yang ada siripnya dan tidak ini kita luruskan. Jadi kita masuk alignment, kemudian kita break dulu agar bisa diluruskan secara vertikal. Oke, kita break, kita lepaskan, kemudian kita klik kanan, kita alignment lagi, kemudian kita luruskan vertikal dengan yang tarik. Oke, nah triknya begitu ya. Jadi agar siripnya terlihat tapi tidak terpotong. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan panel atas? Di sini kalau kita perhatikan di pekerjaan yang 3D tadi, harus kita buatkan pandangan atas yaitu dengan potongan meloncat, yaitu melewati lubang-lubang agar nanti lubangnya bisa terlihat terpotong. Oke. Oke, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk bantuannya bisa kita surprise ya, tapi tidak boleh di delete karena dia adalah asal dari potongan samping tadi. Oke, ini tinggal merapikan aja sesuai judulnya. Misalkan yang di ujung itu adalah potongan A, B, C, D, nanti kita beri. Ya, kita edit. Misalkan di sini namanya CC gitu, kita rubah misalkan jadi potongan E gitu. Oke, karena tertumpuk tadi, yang satunya kita hapus saja, tidak apa. Oke, klik kanan, kemudian kita edit. Di sini boleh kita hapus.
del, kemudian oke. Oke, ya terlihat cuma potongan EE. Di sini juga sama, CD kita rubah misalkan jadi penampang ABCD misalkan. Oke, berikutnya yang lain tinggal kita edit aja sesuai dengan potongannya. Misalkan di situ adalah potongan E, ya kita ganti menjadi potongan EE begitu ya. Nanti silakan dilengkapi dengan pembuatan ukuran ya, karena saya tidak akan memberi contoh pembuatan ukuran, tentunya sudah ahli dalam membuat ukuran. Yang penting disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang harus diberi, kemudian mungkin ada toleransi dan sebagainya yang harus kita masukkan. Kemudian nanti silakan dilengkapi dengan objek 3 dimensinya ya. Oke, tentunya yang ada wrapnya dengan tampilan isometric view dan shaded ya. Oke, kalau belum shaded kita rubah dulu, edit view, kemudian kita pilih shaded. Oke, berikutnya kita tambahi tulisan isometric view ya. Kalau kemarin sudah kita buat lewat sketch symbol, boleh kita masukkan. Objek berikutnya adalah dudukan regulator. Ini juga ada siripnya, jadi seperti tadi untuk penghubung. Nah, ini adalah objek dudukan regulator yang sudah kita buat. Kemudian kita masuk ke drawing, kita panggil untuk dudukan regulator ya. Oke, kita ubah ke pandangan depan. Oke, kita geser. Oke, kemudian kita coba potong atau section. Oke, kita perhatikan. Nah, siripnya masih terpotong ya, ada AC-nya, seharusnya tidak boleh. Oke, caranya seperti tadi. Di sini kita save copy as ya. Kita namai misalkan dudukan regulator no rip, jadi siripnya kita hilangkan. Oke, kemudian kita panggil karena masih sama-sama ada siripnya. Untuk yang barusan kita save copy as tanpa sirip atau no rip, kita cari untuk bagian fitur rip. Nah, itu kita delete ya, kita buang. Oke, nah kemudian ada sketch yang masih tersisa, kita nonaktifkan visibility-nya. Atau kita delete, tidak pengaruh ke yang lain tuh. Nah, kita simpan. Kemudian kita kembali ke drawing ya. Nah, kita panggil untuk yang dudukan regulator tanpa sirip atau no rip. Oke, sama pandangan depan dulu, kemudian kita letakkan sembarang aja. Kita salah manggil. Nah, ini ternyata yang no rip. Oke,
letakkan sembarang aja, kemudian kita oke. Nah, kita harus meluruskan dulu ya agar sama-sama horizontal itu, jadi nanti tidak berbeda atas bawahnya. Oke, kemudian sama kita potong. Oke, kita geser. Nah, tentunya ini harus kita hilangkan juga height, dan ini harus tertumpuk, jadi kita break dulu biar bisa digerakkan. Nah, baru nanti alignment yang vertikal muncul. Oke, divertikalkan dengan ini. Oke, sehingga tertumpuk. Nah, itu untuk ukuran. Kemudian ada potongan lokal yang harus nanti diberikan, silahkan ditambah sendiri, tidak akan kita beri contoh untuk yang pembuatan ukuran ataupun toleransi yang lain, silahkan dilengkapi sendiri. Oke, gambar 3 dimensinya kita munculkan isometri ya, kemudian shaded. Oke, kita lengkapi juga dengan notasi yaitu isometric view. Kita masuk ke sketching build yang sudah kita buat kemarin, kita insert. Oke, letakkan di bawahnya. Oke, silahkan nanti yang lainnya dilengkapi ukuran maupun toleransi yang dibutuhkan. Berikutnya ada objek lagi yaitu view 17. Nah, kita lihat tadi untuk gambar kerjanya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita samakan persis dengan tugas gambarnya tadi, kemudian kita potong. Kita perhatikan pada saat sudah jadi panel depan, ternyata di sini mintanya untuk ujungnya itu menghadap ke samping, padahal di situ menghadapnya ujungnya ke atas. Nah, bagaimana untuk mengakali? Nah, memang berarti ya kita harus melakukan trik lagi ya. Di sini kita perhatikan ini sama, kita save copy as karena kita butuh yang satunya dirubah ke samping untuk yang ujungnya tadi, yang satunya di belakang kita jadikan di depan gitu. Kita istilahnya kita putar, kita jadikan dua objek karena objek yang asli tadi masih dibutuhkan untuk yang di pandangan atas. Nah, sedang objek yang kita ubah, nah ini akan kita hapus untuk objek yang tadi ujungnya menghadap ke atas, ke arah samping itu. Nah, kita kemudian bikin project di atas. Nah, kemudian untuk sketch yang masih tersisa itu kita copy. Oke, dengan center point di situ. Oke, kita jawab yes aja, kemudian kita putar ya, jadi agar lurus seperti itu kita putar 90 derajat. Oke, sehingga kita punya dua, nah menghadap ke samping itu dan menghadap ke lurus dengan ujungnya. Nah, kemudian yang asli kita hapus ya, sketch yang asli tadi, agar nanti bisa ke samping, hanya ke samping untuk yang pandangan terpotong atau pandangan depan yang terpotong itu. Oke, tinggal kita extrude seperti biasa, disesuaikan dengan ukuran. Untuk alurnya kita munculkan kembali, kita share sketch. Oke, kita buat alur, kemudian sketch yang tidak dipakai kita sembunyikan, visibility-nya dinonaktifkan. Oke, kita simpan yang sudah berubah arahnya, kemudian kita panggil. Oke, sama pandangan atas dulu.
Jangan lupa nanti kita luruskan ya, alignment klik kanan, alignment, kemudian vertikal. Oke, baru kemudian kita potong. Oke, sehingga jadi pandangan depan untuk yang sudah berubah arahnya. Jadi seperti di soal, sesuai keinginan. Oke, nanti ukurannya dilengkapi seperti di soal. Jangan lupa untuk tanda-tanda simbol dilengkapi. Oke, kita lihat di sini ada sirip ya, ada rib. Nah, ribnya sepertinya tidak bisa dipotong karena menggunakan rib, sehingga anggap aja ribnya ini tidak ada. Nanti kita edit di drawingnya saja untuk ngakali. Ya, kita klik areanya, kemudian masuk sketch. Langsung kita gambar aja sketch sesuai dengan ukuran di soal, yaitu tingginya 32, lebarnya adalah 12. Oke, kurang panjang kita extend. Oke, sudah jadi. Kemudian kita finish sketch. Propertinya kita rubah dulu. Oke, ketebalannya kita samakan dengan garis tepi, yaitu 0,5. Oke, selesai. Kemudian kita panggil juga untuk gambar isometrinya. Ya, yang sesuai bentuk aslinya ya, yang kita panggil. Oke, kemudian skalanya kan. Oke, pandangannya sedikit, jangan lupa. Kemudian kita keluarkan untuk notasi isometriknya lewat sketch symbol set. Oke, silakan dilengkapi nanti ukurannya. Oke, tadi ada beberapa trik atau akal-akalan ya, agar hasil gambarnya sesuai dengan keinginan yang ada di soal. Oke, terima kasih.